saya Bobby, saya pemilik Ramen 168. Ramen 168 itu ya dibilang secara nggak kebetulan ya dibukanya. Jadi basic saya memang dulu basic restoran ya. Dulu saya pernah bekerja di restoran, hotel ya masuk. Nah, pada 2012 saya stop bekerja, saya buka restoran. Nah, restoran pertama kali saya itu di Susiku di daerah Jakarta. Nah, dengan apa namanya, basicnya itu restoran sushi lah pokoknya. Nah, kemudian saya timbul niat ingin buka di daerah Depok dekat rumah gitu ya, karena bisnis itu kalau dekat rumah lebih enak gitu. Jadi saya bukalah di daerah Sawangan sini. Pertama sih bukanya ya kelas food court ya. Nah, kenapa sih saya buka di Depok itu? Karena mayoritas masyarakat Depok itu kalau saya lihat sih untuk penyuka mie semua gitu. Makanya saya buat, wah kayak masuk nih mie ramen gitu kan. Nah, tapi mie ramen itu kan identik dengan rasa Jepangnya itu kan kalau di lidah masyarakat Indonesia tuh kurang mengena ya. Makanya saya saya rubah gimana supaya sausnya ini lebih kena gitu di masyarakat Indonesia. Nah, terciptalah saus yang sampai sekarang favorit itu ya ramen dengan saus kuah tom yum seperti itu. Nah, jadi setelah saya buka di 2015, nah rame-rame ya saya pindah ke lebih besar lagi karena pangsa pasarnya lebih rame ya. Jadi saya pindah ke dekat-dekat juga sih, daerah Sawangan, masih di daerah Sawangan juga seperti itu. Dulu saya bekerja di restoran ya, masih kerja sama orang sih. Jadi ikut di restoran pertama kali itu restoran Korea. Nah, terus saya pindah ke restoran Jepang, melamar-lamar ke hotel ya. Terus sampai bisa sebenarnya nggak masuk dengan jurusan sekolah saya sih, seperti itu Pak. Gitu. Jadi jurusan saya kan mesin teknik ya. Nah, kenapa saya pilih konsep rumah makan Jepang gitu? Ya karena hobi saya suka masak seperti itu. Ya jadilah terbentuknya Ramen 168. Iya, dulu tahun 2011 ya. Itu kan ada jadi kerjasama Jepang Indonesia. Namanya itu Jakarta Japanese Matsuri. Japan Matsuri Festival di tahun 2011. Nah, di mana itu acaranya rame sih. Jadi ada lomba banyak lah lombanya ya. Salah satunya sushi battle gitu. Di mana itu seluruh, kalau dibilang ya se-Jakarta lah ya ikut lomba. Nah, alhamdulillah saya menjuarai juara 1 di tingkat sushi battle itu, seperti itu. Nah, kalau untuk apa namanya tadi dibilang masuk ke lidah masyarakat Indonesia ya dengan resep yang saya punya ya. Jadi saya di sini coba-coba dulu gitu. Jadi sebelum saya lempar ke segmen pasar, saya lihat dulu nih masyarakatnya itu lidahnya seperti apa Pak gitu. Apakah variasinya berbeda atau sama gitu kan. Nah, setelah saya cari-cari tahu, ternyata rasa ini loh yang bagus untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu senangnya sukanya pedas, asam, manis. Nah, itu faktor utamanya itu 3 itu. Makanya saya buatlah seperti itu gitu loh. Jadi terciptalah namanya saus tom yum itu saya bikin seperti itu Pak. Motivasi saya buka Ramen 168 ya karena dulu kita kerja ya, saya sama istri kerja pagi pulang malam gitu kan, terus sampai
dari tahun berapa dulu ya, 90-an lah. Saya terus pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam ya. Jadi motivasi saya buka ramen ini ya salah satunya ya untuk mendongkrak perekonomian saya ya, salah satunya seperti itu. Karena nggak bisa dibohongin, di mana-mana yang namanya pengusaha pasti untung lah gitu. Pasti dibilang kaya sih ya tergantung pengaturan uangnya juga ya gitu. Ya nggak ada sih namanya pekerja itu bisa kaya kalau nggak ada titel jabatan gitu ya Pak, seperti itu kan. Ya itu aja sih Pak, salah satu motivasi saya untuk merubah taraf ekonomi saya lah, seperti itu. Nah, Ramen 168. Jadi saya artikan dulu nih Ramen 168. Ramen 168 tuh jadi saya dapat ide dari teman dulu ya. Namanya ada orang Chinese ya kan. Jadi kalau di mana orang Chinese itu kan untuk angka-angka itu sakral bener gitu. Jadi 168 itu artinya apa namanya? Dibilangnya cuan gitu, seperti itu. Jadi untung, makin untung, tambah untung, seperti itu. Jadi ya itulah saya ambil, kenapa nggak ramen apa gitu, ramen misalkan ramen A, ramen B gitu. Kenapa ramen 168 ya itu karena saya lihat, wah ini cocok nih, ramen 168 gitu. Udah untung, tambah untung, makin untung, seperti itu Pak. Nah untuk masalah menu di sini, karena saya basicnya di dunia kuliner, jadi saya berpikir itu gimana dengan satu bahan baku bisa banyak menu yang saya buat gitu. Jadi ada menu turunan seperti itu. Jadi ayam turunannya apa gitu kan. Makanya di sini di ramen ini menunya hampir ya dibilang 150 ya. Kalau saya buat sini saya lihat banyak juga ya 150 gitu. Ya karena dari daging turunannya apa, ayam turunannya apa, ikan turunannya apa ya, saya bikin semua jadi nggak makan kos banyak gitu, seperti itu. Nah untuk masalah favoritnya di sini masih nomor 1 ramen ya kan, ya karena di Depok ini ya sukanya kebanyakan mie ya, mie. Nah, dengan mie-nya itu kuahnya mantep gitu, ada pedasnya, ada asamnya, ada manisnya, ya campur lah di situ. Yang kedua sushi juga lumayan bagus juga penjualannya, seperti itu. Di Ramen 168 ini kami juga menyediakan tempat ya memang nggak begitu luas tapi cukuplah untuk sekitar 30 orang lah ya. Jadi kami di sini menyediakan tempat untuk arisan, acara ulang tahun, misalkan ada keluarganya ulang tahun atau ngumpul-ngumpul sama temennya, seperti itu. Kami juga menyediakan sound ya sound untuk karaokean bisa juga, seperti itu. Ramen 168 dulu kita buka cabang ya di tahun 2000 sebelum pandemi ya. Kita buka cabang di daerah Bogor, di Lebakwangi, terus sama di Kemayoran. Ada juga Ramen 168. Ya setelah kontraknya habis, ya mungkin pemiliknya juga kurang agresif ya, kurang apa gitu pemasarannya, jadi saya tutup seperti itu. Untuk kedepannya kita akan ekspansi juga, rencana kita akan buka di luar kota ya, beberapa di luar kota. Yang terdekat itu di daerah Serang Banten, Rangkas Bitung gitu. Nah kita akan develop di sana dulu. Usaha bisa bertahan apalagi di masa pandemi kemarin ya, waduh banyak tuh yang berguguran. Kalau usaha kita mau bertahan, kita konsisten aja ya, apalagi di makanan kita dengan rasa harus konsisten. Terus kalau bisa harga ya, untuk price itu ya sesuai lah dengan budget yang daerah kita buka gitu loh. Ya misalnya seperti Jakarta itu kan ada kelas-kelasnya seperti itu, terus pindah lagi ke Jawa Barat, contohnya di kota Depok, Bogor, itu ada kelasnya masing-masing gitu. Jadi keduanya itu, terus keuletan kita deh sebagai owner seperti itu. Ya kalau kita nggak ulet ya pasti usaha kita nggak ulet juga gitu loh. Lama-lama akan tumbang juga
Oke, bagi teman-teman atau rekan-rekan ya yang mau buka usaha atau menggeluti usaha di bidang kuliner atau semacamnya ya, usaha apapun lah jenisnya. Jadi kunci utamanya itu satu sih, kita punya skill dulu. Nah, kita punya skill. Kalau kita nggak punya skill, buat apa? Nggak bisa juga kita buka usaha. Satu. Kedua, kita punya tekad yang kuat nih, ya kan? Tekad kita harus kuat. Jadi mental kita tuh. Jadi kalau dari karyawan, bangsa karyawan itu untuk menuju ke pengusaha itu agak susah. Jadi dengan zona nyamannya dia untuk merubah ke zona mandiri itu susah gitu. Jadi itu tekad dulu, tekad, ya kan. Yang ketiga, duit, uang gitu. Nah, kalau bisa uangnya jangan dari pinjam atau utang seperti itu, atau ya pokoknya kalau bisa modal sedikit, yang penting punya kita sendiri seperti itu. Jadi tiga-tiganya itu yang utama gitu loh. Kalau kita punya duit, punya tekad tapi nggak punya skill, nggak bisa juga apa yang kita mau buka kan, seperti itu. Terus kita punya skill, nggak punya tekad, punya duit, nah buka usaha sebentar aja terus tutup. Nah, skill sama tekad punya tapi uang nggak punya, bisa juga sih. Nah, tapi kan untuk mengatur ke depannya tuh agak bingung, itu berat. Bisa juga kita buka seperti itu. Ya itu terserah di persepsi masing-masing ya. Pokoknya yang kunci utamanya itu tiga itu tadi, seperti itu.